Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun kama amara Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara yang perlu dicontoh dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah cara beliau membangun umat, wabil khusus ketika ada di periode Madinah. Kenapa? Karena Rasulullah dakwah di Mekah 13 tahun, tapi catatan sejarahnya minim karena tidak banyak peristiwa besar yang terjadi di masa itu. Sementara ketika beliau dakwah di Madinah, mayoritas ulama mencatat sejarah peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya jauh lebih banyak, jauh lebih besar daripada yang ada di Mekah. Maka pada kesempatan yang singkat ini, Al-Fakir ingin menggarisbawahi tentang 5 hal yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam membangun umat di periode Madinah. Mengingat pentingnya hal ini, maka semua alat komunikasi handphone mohon disimpan terlebih dahulu agar kita mendapatkan faedah, mendapatkan manfaat dan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang dilakukan Rasulullah ketika pertama kali ke Madinah, hijrah beliau dari Makkah, yang beliau lakukan pertama kali adalah mengkonsolidasikan potensi internal umat Islam. Apa buktinya? Bangunan yang pertama dibangun oleh Rasulullah bukan rumah. Padahal beliau belum punya rumah. Rumah beliau di Mekah ada, tapi di Madinah belum ada. Bahkan beliau belum punya rumah. Yang beliau bangun pertama kali adalah masjid. Bukan Masjidil Haram, bukan Masjid Nabawi, Masjid Quba. Menunjukkan apa? Bahwa masjid lebih penting daripada kehidupan pribadi Rasulullah Muhammad SAW. Bahwa yang namanya kebangkitan umat Islam dimulai dari masjid ke masjid. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjid ke masjid. Maka kita sebagai umat Islam berkewajiban sebisa mungkin untuk memakmurkan rumah Allah dengan salat 5 waktu, ikut majelis ta'lim dan seterusnya dan seterusnya. Yang kedua, masih di poin pertama, dalam konteks konsolidasi internal yang dilakukan oleh Rasulullah, yang kedua adalah melakukan ta'akhi, mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan ansar. Ini bagian dari konsolidasi internal. Kebayang gak orang yang hijrah meninggalkan seluruh yang dia punya? Bahkan ada sahabat yang meninggalkan keluarganya karena keluarganya gak mau ikutan hijrah. Hartanya ditinggal, rumahnya ditinggal, bahkan keluarganya ditinggal. Benar-benar seorang diri dia datang ke Mekah, ke Madinah.
hanya untuk menyambut seruan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebayang nggak kalau orang kayak begitu nggak diurus oleh siapapun? Di Mekah unsur kabilahnya kuat, marga, suku kuat. Mereka keluar tinggalin semua suku-suku marga yang mereka punya. Mereka hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, lalu nggak diurusin. Betapa hancur hati mereka kalau itu terjadi. Dan itu tidak dibiarkan oleh Rasulullah, dipersaudarakan. Satu orang muhajirin dipersaudarakan dengan satu orang ansor. Person by person, name by name. Kamu jadi saudaranya si fulan, kamu bantu saudara kamu. Kamu makan, dia makan, kamu tinggal, dia tinggal. Begitu seterusnya sampai semua kaum muhajirin diambil sebagai saudara oleh kaum ansor. Kejadian yang sangat membuat kita terharu adalah ketika Abdurrahman bin Auf, orang kaya di Mekah, saudagar yang paling terkenal di Mekah, dia dihalang-halangi. Kalau kamu mau pergi bersama Muhammad, jangan bawa harta kekayaan kamu, tinggalkan di Mekah. Ditinggalkan untuk Allah dan Rasulnya. Di Madinah dia ketemu orang Ansor yang kayaknya mirip-mirip. Wahai saudaraku, aku punya sekian puluh hektar. Kalau kamu mau ambil sebagiannya, sisakan sebagian untukku. Wahai saudaraku, saya punya emas sekian kilo. Kalau kamu butuh, ambil sebagian untukmu, sisakan sebagian untukku. Paling luar biasanya, saya punya istri 4. Kalau kau mau sama salah satu istriku atau 2, tunjuk aja. Saya ceraikan saat ini juga. Selesai masa iddahnya, saya nikahkan mas kawinnya dari saya. Saking luar biasanya. Tapi apa yang dilakukan Abdurrahman bin Auf? Jazakallahu khair. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Tapi bukan ini yang saya butuhkan. Yang saya butuhkan adalah kau tunjukkan kepadaku di mana pasar. Dia berdagang sampai akhirnya dia menjadi salah satu pedagang paling sukses di Madinah. Yang pertama dilakukan Rasul, konsolidasi internal. Supaya kaum muslimin tidak ada yang merasa dimarginalkan di lingkungannya sendiri. Sekarang kita coba ngaca sama diri kita. Di lingkungan kita masih ada nggak orang yang kelaparan? Orang Islam kelaparan masih ada nggak? Coba kita ngaca, jangan-jangan kita bukan mukmin yang sebenar-benarnya. Karena kata Nabi, tidak beriman orang yang tidur dalam keadaan kenyang, sementara dia tahu ada tetangganya dalam keadaan lapar. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW? Beliau menghindarkan umat dari dibumi hanguskan oleh musuh-musuhnya. Udah konsolidasi internal, udah. Tapi yang kedua, jangan sampai umat yang baru lahir, dalam tanda kutip, umat yang baru lahir langsung di bumi hanguskan, langsung dibantai oleh musuh dari luar. Itu tidak dibiarkan oleh Rasulullah. Maka terjadilah yang namanya perang Badar. Awalnya perang Badar itu karena orang kafir Quraisy ngambil semua harta kaum muslimin yang hijrah, lalu didagangin supaya mereka punya potensi yang cukup untuk membantai kaum muslimin keseluruhan. Itu yang ditentang oleh Rasulullah. Kalau hartanya mereka makan, mereka apa, terserah urusannya. Tapi kalau harta itu digunakan untuk membantai kaum muslimin, tidak dibiarkan oleh Rasulullah. Maka Abu Sufyan yang saat itu masih kafir dicegat sama Rasul. Jangan sampai mereka melakukan rencananya itu. Lalu Abu Sufyan datang ke Mekah membawa pasukan 1.000 orang. Sementara kaum muslimin, Rasul dan para sahabat tidak menyangka akan terjadi perang. Cuma 1 atau 2 yang membawa kuda di antara kaum muslimin. Sisanya cuma bawa pedang. Orang Arab kemana-mana bawa pedang. Kagak niat perang. Menghadapi 1.000 pasukan dengan senjata lengkap.
Saat itu alhamdulillah dibantu oleh banyak malaikat yang memakai tanda. Menang Rasul dan para sahabat. Balas dendam mereka di perang Uhud. 3.000 pasukan disiapkan. Rasul membawa 1.000 pasukan. 300 diantaranya mundur atas provokasi orang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Namanya Abdullah, tapi kelakuannya hamba setan. Namanya hamba Allah, kelakuan hamba setan. Diprovokasi sebagian kaum muslimin, akhirnya meninggalkan medan perang, meninggalkan 700 melawan 3.000. Hampir kaum muslimin kalah. Rasul jatuh ke lubang, giginya patah, pipinya tembus, luka di mana-mana. Kaum muslimin sudah mundur ke Madinah. Apa kata Nabi? Yang ikut perang Uhud balik lagi ke Uhud. Orang dalam kondisi luka-luka balik semuanya taat kepada Rasul. Apa yang terjadi? Orang kafir terus udah balik lagi ke Mekah. Mereka sendiri bingung, kita menang apa kalah sih? Dibilang menang, Muhammad masih hidup. Dibilang kalah, kita di atas angin. Seri perang Uhud. Karena mereka ngerasa nggak mampu ngadepin kaum muslimin sendirian, balik lagi perang Khandaq. Uhud 3.000 masih kurang, perang Khandaq disebut perang Ahzab, perang koalisi. Kafir Quraisy, Yahudi, Kristen, kabilah-kabilah sekitar dikumpulin konsolidasi lawan kaum muslimin sendirian di Madinah. Plus ada pengkhianat Yahudi Bani Quraidah dan Yahudi Bani Qainuqa. Semua laki-laki kaum muslimin ikut perang di perbatasan. Sisa perempuan doang. Yang perempuan dilawan sama orang Yahudi. Muncullah seorang perempuan yang gagah perkasa, luar biasa. Perempuan gagah perkasa, pakai baju perang dari salah satu kaum muslimin yang ada di rumahnya. Ditebas itu kepala orang Yahudi. Takut, lari tulanggang-langgang mereka. Bahkan melawan perempuan pun mereka takut. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah untuk menghindarkan umatnya dari dibantai. Kita nggak boleh melakukan pembunuhan massal, tapi jangan pernah membiarkan kita dibunuh dan dibantai secara habis-habisan. Yang ketiga yang dilakukan Rasul itu adalah mendukung adanya upaya damai. Karena dakwah nggak mungkin sampai dalam kondisi perang. Dakwah itu butuh yang namanya ketenangan, kedamaian. Makanya waktu perjanjian Hudaibiyah, Sulhul Hudaibiyah, itu para sahabat protes semuanya. Hampir semua sahabat protes. Cuma kagak diomongin doang. Yang berani ngomong cuma satu, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sampai bertanya, apakah engkau Rasulullah? Saking kok bisa Nabi menerima perjanjian ini? Kalau kita sebagai orang awam juga mungkin ngomong kayak Umar bin Khattab kali. Ya, ada 3 perjanjian yang bikin kaum muslimin sakit hati. Pertama, mereka udah dalam pakaian ihram, udah ambil mikot semua, udah pakai baju siap langsung haji. Disuruh balik, hajinya tahun depan. Pertama tuh nyakitin. Yang kedua, kalau ada orang Islam di Madinah pergi ke Mekah nggak boleh dibalikin. Tapi giliran ada orang kafir Quraisy pergi ke Madinah harus dibalikin. Bagi para sahabat ini merugikan, ini ngelecehin ini namanya. Tapi tidak dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Karena tujuan Allah dan Rasulnya itu menunggu momen damai. Supaya apa? Supaya dakwah bisa menyebar kemana-mana. Efeknya apa? Benar. Nabi Muhammad mengirimkan surat kepada raja di seluruh dunia. Intinya ngajak mereka masuk Islam. Ada yang masuk Islam? Ada. Namanya Raja Najasyi dari Ethiopia, Habasyah. Masuk Islam dia, diusir dari kaumnya. Ada yang menolak? Ada. Persia dirobek-robek. Rasul doakan semoga Allah merobek kerajaan mereka sebagaimana merobek surat dari saya. Ada yang nggak mau masuk Islam,
Tapi nggak nentang, ngasih hadiah Mesir. Dan di salah satu hadiahnya itu namanya perempuan, namanya Maria Al-Qibtiyah dari Kipti. Statusnya memang budak, tapi beliau cantik, luar biasa. Kaumnya kalah perang, ditangkap jadi budak. Itu diperistrikan oleh Rasul. Seingat saya beliau istri terakhir. Dan beliau istri kedua Nabi yang punya anak, namanya Ibrahim. Tapi wafat dalam usia yang masih kecil. Yang ketiga, Rasul menunggu momen damai. Jadi dakwah itu gimana caranya supaya damai. Kalau damai orang dengarnya jelas. Kalau damai orang berpikirnya jernih. Kalau damai orang bisa kritis. Tapi kalau dalam kondisi perang susah. Yang keempat, yang dilakukan Nabi, kepemimpinan beliau di Madinah adalah merebut kekuasaan. Jangan kita antipati sama yang namanya kekuasaan. Rasul merebut kekuasaan. Apa? Fathu Mekah. Rasul gak ngapa-ngapain. Cuma pakai baju ihram, tapi jumlahnya ratusan ribu. Orang melihatnya dari ujung sono, ujung sono, ujung sono, ujung sono. Wah, kita kalah, kita bakalan dibantai nih, kata orang kafir Quraisy. Apa kata Nabi Muhammad? Haza yaumur rahmah, laisa yaumul malhamah. Ini adalah hari kasih sayang, bukan hari pembantaian. Siapa yang berlindung di rumah Abu Sofyan, dia selamat. Siapa yang berlindung di Ka'bah, dia selamat. Siapa yang berlindung di rumahnya sendiri, dia selamat. Karena tujuan Nabi cuma pengen pergi haji. Tapi pergi hajinya ratusan ribu orang. Sejak detik itu, Mekah dan Madinah menjadi negara yang dikuasai oleh Rasulullah dan para sahabat yang menjalankan 100% ajaran Islam. Jadi kekuasaan itu penting untuk menegakkan ajaran Islam. Saya dulu waktu ngajar di SMA, saya ngajar 2 pelajaran itu. Bahasa Jepang sama agama. Waktu saya jadi guru bahasa Jepang, kalau saya ngajak sholat, ditanya, emang Bapak guru agama? Orang nanya, Bapak guru agama. Sekarang saya jadi guru agama, ajak sholat, saya mau ngomong apa? Guru agama, punya otoritas. Otoritas kekuasaan itu penting. Kayak kata Utsman bin Affan apa? Kekuasaan itu menegakkan apa yang tidak bisa ditegakkan oleh Al-Quran. Ada orang kagak mau tunduk sama Al-Quran, tapi kalau udah ada kekuasaan, tunduk dia, nggak berani. Itulah pentingnya. Nanti kalau ada pilkada, pilihan-pilihan apapun, jangan tunduk sama yang namanya duit. Pilih orang yang punya kapasitas, pilih orang yang bisa dipercaya, secara intelektualitas bagus, secara moral tidak cacat. Itu yang dipilih, jangan milih urusan duit. Hina benar kita milih cuma urusan duit. Yang terakhir, yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah beliau itu setelah rebut kekuasaan, beliau membersihkan lingkungan umat Islam dari semua potensi yang mengancam. Nah, tadi saya ceritakan di perang Khandaq itu ada Bani Qainuqa dan Bani Quraidah yang ngancam keamanan kaum muslimin. Diusir, nggak boleh lagi di sini. Lu udah damai-damai sama kaum muslimin, malah wanita kami mau kalian bunuh, pergi, diusir. Di Yaman ada kerajaan yang dari zaman Nabi belum lahir udah bikin perkara sama orang Arab, orang Mekah. Makanya disamperin nama Nabi di perang Tabuk. Perjalanan 3 bulan. Nabi baru nyampe, mereka udah pergi. Kenapa? Mereka mikirnya gini, dulu ketika dipimpin sama Khalid bin Walid, Nabi nggak ikut. Pasukannya 3.000 ngelawan 100.000 orang Kristen di Yaman. Seri. Mereka mikirnya, nabinya nggak ikut aja, 3 banding 100, seri. Apalagi ini nabinya ikut,
pasukannya 30.000, nyari mati ini namanya. Yaudah akhirnya mereka pergi, perang tidak terjadi. Jadi kita ambil pelajaran dari kepemimpinan Rasulullah. Yang pertama, Rasul konsolidasi internal. Yang kedua, menghindari serangan dari musuh. Yang ketiga, Rasul melakukan rebut kekuasaan tapi dengan cara yang benar. Yang keempat, Rasul mengupayakan kondisi damai. Yang kelima, Rasul menghindarkan lingkungan dari semua ancaman terhadap keamanan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafiina wa qurrati ayunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun kama amara Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك بدعاتك ومعصيتك بفضلك من سواك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم أهلك الكفرة والمشركين وشتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.